Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, semangat pagi anak-anak kelas 11. Hari ini mata pelajaran PPKN kita akan belajar materi tentang peran Indonesia dalam ASEAN. Oleh karenanya silakan untuk dipelajari video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama adalah kalian dapat mensyukuri peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, kalian dapat menganalisis peran Indonesia dalam ASEAN. Anak-anak, apa yang kalian lihat pada gambar berikut ini merupakan gambar perwakilan dari tiap-tiap negara dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN yang diselenggarakan setiap setahun sekali yang mana pada tahun 2020 kemarin itu KTT ASEAN yang ke-36 itu diselenggarakan di Vietnam pada tanggal 26 Juni 2020. Tujuan diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi adalah untuk menyamakan persepsi untuk menyelesaikan setiap permasalahan terus kemudian membuat perjanjian antara negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Anak-anak, ketika kita belajar materi tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, khususnya organisasi ASEAN itu tidak terlepas dari tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tepatnya di alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Yang ini merupakan salah satu tujuan negara yang harus dituju dalam organisasi internasional, terutama peran Indonesia dalam menjalin hubungan politik luar negeri dengan negara lain. Anak-anak, terus kemudian bagaimana sejarah terbentuknya ASEAN ini? Apa yang menjadi latar belakang ASEAN ini bisa terbentuk Awal mula bahwa ASEAN ini terbentuk karena adanya persamaan persepsi antara negara-negara yang tergabung yang berada khususnya di kawasan Asia Tenggara yang sama-sama mereka pernah dijajah oleh negara-negara kecuali negara Thailand pada waktu itu, sehingga negara-negara yang tergabung di Asia Tenggara itu memiliki rasa senasib sepenanggungan terus kemudian menimbulkan rasa kesetiakawanan untuk menghindari bentuk dominasi bangsa lain, sehingga bagaimana caranya supaya perdamaian dunia khususnya di kawasan Asia Tenggara ini bisa terbentuk atau terwujud sehingga dibentuklah ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang dibentuk di Bangkok, Thailand pada waktu itu, yang mana negara-negara yang menjadi pemraksara berdirinya ASEAN ini ada 5 negara. Yang pertama ada Indonesia, terus kemudian ada Malaysia, Filipina, terus kemudian Singapura dan Thailand. Ada 5 negara pemraksara berdirinya ASEAN. Terus kemudian seiring dengan berkembangnya waktu terus kemudian banyak negara-negara yang tergabung menjadi anggota dari ASEAN yang sampai dengan saat ini sudah terdata 10 negara yang bergabung dengan ASEAN. Yang pertama ada Indonesia, terus kemudian ada Malaysia, Filipina, terus kemudian Singapura, Thailand, Myanmar Vietnam, Laos, Brunei Darussalam dan Kamboja. Dan pada saat konferensi tingkat tinggi pada 36 yang ke-36 kemarin tahun 2020 negara Timur Leste juga berkeinginan untuk bisa bergabung dengan ASEAN, dan ini didukung juga oleh
negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, dan dimungkinkan bahwa Timur Leste juga akan bergabung ke dalam anggota ASEAN, ya. Terus kemudian bagaimana peran Indonesia di ASEAN, ya. Ada banyak sekali sebenarnya peran-peran yang sudah dilakukan oleh Indonesia selama tergabung dalam organisasi ASEAN. Yang pertama adalah Indonesia sebagai pemraksara tentunya, ya tadi sudah disebutkan ada 5 negara sebagai negara pembentuk awal berdirinya ASEAN. Terus kemudian Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama, ya di Bali pada tahun 1976. Terus kemudian juga Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun 2003 dan 2011. Ya, selain itu juga Indonesia pernah menjadi penengah konflik antara Vietnam dengan Kamboja pada tahun 1987, ya. Kemudian selain itu juga sekretariat besar ASEAN itu terletak di Jakarta, ya. Selain itu juga Indonesia menjadi salah satu pemraksara, ya, dibentuknya komunitas Asia Tenggara, ya, yang menjadi salah satu alternatif, ya, bagi penyelesaian tiap-tiap kerjasama internasional antara kawasan-kawasan yang berada di kawasan Asia Tenggara, khususnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN, ya. Anak-anak, itu dia penjelasan materi tentang peran Indonesia dalam ASEAN, ya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan tentunya untuk dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.